Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Pastor. Terima kasih. Ada sebuah pertanyaan ketika saya berbincang-bincang dengan seorang umat beriman, tepatnya seorang bapak. Ia berkata atau bertanya kepada saya, "Pastor, mengapa Pastor mau menjadi orang Katolik atau orang Kristen, pengikut Kristus?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ketika pertanyaan Bapak ini saya kembali arahkan kepada kita semua. Apa kira-kira alasan yang membuat para bapak dan ibu mau menjadi orang Kristen atau orang Katolik, pengikut Kristus? Masing-masing kita mungkin memiliki jawabannya sendiri-sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, di saat itu secara spontan saya memberikan jawaban demikian. Saya mau menjadi orang Katolik, saya mau menjadi orang Kristen, atau saya mau menjadi pengikut Kristus karena ajaran Yesus, karena teladan Yesus. Salah satu ajarannya dan teladan hidupnya yang membuat ia menjadi spesial atau khusus di mata tokoh-tokoh besar lainnya, yaitu apa yang kita dengarkan hari ini. Sebelumnya sudah diperintahkan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebelumnya sudah diperintahkan bahwa hendaknya engkau membalaskan apa yang jahat yang telah orang lakukan kepadamu. Bencilah musuh-musuhmu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Yesus mengubah kebiasaan yang datangnya dari cara pandang yang biasa berlaku dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dengan sebuah perintah yang baru. Hendaklah kamu mencintai musuhmu, bahkan mendoakan mereka. Dan itu tidak hanya Yesus ajarkan. Di dalam peristiwa yang lain, tepatnya ketika ia berada di atas salib, ia melakukan itu. Ia menunjukkan teladan ketika ia mendoakan orang-orang yang menganiaya dia, yang menyalibkan dia. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, itulah alasan utama mengapa saya tetap menjadi orang Katolik, orang Kristen. Mengapa saya mau menjadi orang Katolik, orang Kristen, atau pengikut Kristus? Karena berangkat dari ajaran Kristus, karena berangkat dari teladan Kristus yang bagi saya ini tidak biasa saya lihat, tidak biasa saya alami dalam perjalanan kehidupan saya bersama orang-orang di sekitar saya. Bahwa ini sesuatu yang istimewa, ini sesuatu yang khusus, yang unik, dan ini harus diikuti dan diteruskan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa yang Yesus ajarkan dan Yesus teladankan bagi para pengikutnya, ini jugalah yang membuat kita istimewa, yang membuat kita unik, yang membuat kita khas di antara yang lain. Maka benar apa yang dikatakan Yesus selanjutnya, jika perbuatanmu tidak berbeda dengan orang-orang berdosa. Ukuran pada zaman Yesus, para pemungut cukai itu adalah para pendosa besar. Jika perbuatanmu, sikapmu tidak berbeda dengan para pemungut cukai atau orang-orang jahat, orang-orang yang berdosa, apalah bedamu dengan mereka? Karena mereka juga mengasihi, mencintai, menyayangi orang-orang dekat mereka, orang-orang yang menyayangi mereka. Apalah bedamu? Tetapi kamu harus tampil beda, berbeda dari orang biasa, bahkan berbeda dari orang-orang yang mungkin kita jumpai. Bahwa ketika orang membenci musuhnya, bahkan membalaskan amarah dan dendamnya, kamu harus sebaliknya, mencintai musuh-musuhmu, tidak membalas dendam, tidak membenci mereka, tetapi bahkan mendoakan mereka yang membenci atau menganiaya kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jika kita tampil sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, kita menjadi istimewa di kalangan orang kebanyakan. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan, diajarkan dan diteladankan oleh Yesus, kita akan dilirik dan dilihat orang bahwa ini istimewa, ini sesuatu yang khusus, yang khas, dan inilah yang benar, yang harus dilakukan oleh manusia pada umumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kalau kita tampil biasa-biasa saja, sama dengan orang kebanyakan, kita tidak akan dilihat orang. Mata kita itu kan menangkap sesuatu yang istimewa. Orang itu akan melihat sesuatu yang menarik, yang berbeda dari yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini, mulai dari kitab Imamat itu telah dikatakan, hendaklah kamu mencintai sesamamu manusia. Ketika Allah berfirman kepada Musa, supaya firman ini disampaikan kepada bangsa Israel. Lalu apa yang dikatakan oleh Musa diulangi lagi oleh Yesus. Dikatakan kembali oleh Yesus, hendaklah kamu mencintai, mengasihi sesamamu, bahkan musuh-musuhmu kamu doakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang-orang khusus, orang-orang yang dikhususkan, sebagai orang Kristen, para pengikut Kristus, murid-murid Yesus, kita mempunyai panggilan yang sama. Tujuannya apa? Lalu apa alasannya? Tujuannya supaya kita selamat, supaya orang-orang di sekitar kita pun selamat melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita buat, melalui apa yang kita tunjukkan dalam sikap dan tindakan kita. Supaya kita selamat, orang-orang selamat. Saya tidak bisa bayangkan jika setiap kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, maka rantai kejahatan itu akan terus berulang. Saya teringat akan seorang psikoanalis, yaitu Erich Fromm. Ketika dia menuliskan sebuah buku yang mengulas tentang tokoh-tokoh kejahatan di dunia, yang membunuh, yang rela untuk melakukan genocide, dan berbagai macam kejahatan. Berangkat dari mana? Dari mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu untuk melawan ini, Erich Fromm mengatakan, kamu harus melakukan sebaliknya.
Dan ia adalah seorang Yahudi Kristiani yang luar biasa. Ia katakan, lakukan seperti yang dilakukan dan diperintahkan oleh Yesus untuk melawan akar kekerasan manusia yang seolah-olah sudah menjadi karakter itu dengan melakukan apa yang diperintahkan, diajarkan dan diteladankan oleh Kristus. Jika tidak demikian, maka kekerasan itu akan terus berlanjut dan tidak pernah putus mata rantainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, tentu kita menginginkan dan menghendaki supaya dunia ini menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Supaya itu terjadi, lakukan apa yang diperintahkan Yesus hari ini. Lakukan apa yang dikatakan Allah melalui nabinya Musa pada bangsa Israel dalam kitab Imamat, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan. Lalu alasannya apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, kamu adalah bait Allah, kamu adalah bait Roh Kudus, kamu adalah bait yang kudus. Bagaimana mungkin dalam bait yang kudus ada sesuatu yang jahat? Itu harus disingkirkan. Bagaimana mungkin dalam bait Allah, dalam bait yang kudus berada di dalamnya pikiran yang jahat tentang orang, rancangan-rancangan jahat untuk orang? Itu tidak mungkin. Kamu adalah bait yang kudus. Bagaimana mungkin dalam bait Allah, dalam bait yang kudus ini ada perasaan-perasaan kebencian, dendam, dengki, amarah, dan sebagainya? Itu tidak mungkin. Kamu adalah bait Allah, bait yang kudus. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, istilah bait Allah ini, pikirannya, hatinya, nyatakan itu dalam tindakan dan perbuatan, sesuatu yang sungguh menunjukkan bahwa kita adalah bait Allah. Bahwa ada godaan-godaan, itu biasa. Karena memang iblis menginginkan supaya kita menjadi alatnya, sarananya, baitnya, rumahnya. Supaya bait Allah ini direbut, dikuasai, ditempati oleh iblis, oleh yang jahat. Kita harus melawan itu. Jika tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan binasa dan dunia ini akan binasa. Orang-orang di sekitar kita pun akan binasa. Jangankan nanti setelah meninggalkan dunia ini, saat ini pun, jika kita membiarkan diri kita yang adalah bait Allah, bait yang kudus ini dikuasai, ditempati oleh yang jahat, oleh iblis, maka manusia akan binasa, dunia akan binasa, kita sendiri pun akan binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sedih rasanya kalau kita melihat di media-media itu banyak kasus pembunuhan, perampokan, begal di mana-mana. Sedih rasanya bila kita membaca di media-media itu, melihat sadisnya peristiwa pembunuhan dalam peperangan, pertikaian. Jutaan, ribuan orang meninggal. Mengapa? Karena manusia membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis, oleh yang jahat. Manusia tidak mempertahankan supaya dirinya tetap menjadi bait Allah, bait yang kudus. Lalu saya mencoba mencari tahu apa kira-kira alasan Rasul Paulus ini menyampaikan pesan ini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, suratnya yang pertama. Rupa-rupanya karena terjadi pertikaian yang hebat di Korintus saat itu antara orang-orang beriman, orang-orang percaya. Maka tidak benar jika dalam gereja masih terjadi perkelahian, pertikaian antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain, hanya karena hal-hal sepele. Itu tidak benar.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mengapa ini terjadi? Karena kita membiarkan diri kita, bait Allah ini, bait yang kudus ini, dikuasai oleh yang jahat. Karena itu jangan pernah kalah, jangan biarkan yang jahat menguasai kita, pikiran kita, perasaan hati kita, tindakan dan perbuatan kita. Biarkan yang baik, yang datangnya dari Allah, supaya kita sempurna adanya, sebagaimana Bapa di surga sempurna. Amin.